Para pemirsa setia CV Channel dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mengulas tentang Jamkesda dan kita melihat sebegitu banyak problematika yang muncul di dalam pelayanan publik yang namanya Jamkesda ini. Nah, saat ini saya mendapatkan informasi bahwa pemerintah Kota Depok sedang melakukan updating data-data kepesertaan di Jamkesda melalui kelurahan-kelurahan yang tersebar di 63 kelurahan yang ada di Kota Depok ini. Nah, uniknya adalah pemerintah Kota Depok melakukan sesuatu yang namanya uji publik. Apakah si A, si B, si C yang nama-namanya dipublikasikan oleh pemerintah kota melalui kelurahan-kelurahan ini layak mendapatkan Jamkesda. Jadi kalau ada masyarakat Kota Depok yang tidak mendapatkan fasilitas Jamkesda, jangan disalahkan karena uji publik ini sudah dilakukan. Ini jangan-jangan program Balsem belum melakukan hal ini, makanya belum apa-apa udah rame ini ya. Nah, saya pengen mengeksplor lebih jauh kepada Pak Har mengenai uji publik terkait dengan updating data untuk kepesertaan Jamkesda. Sejauh mana Bapak sudah memastikan bahwa orang-orang yang mendapatkan fasilitas Jamkesda ini memang orang yang sangat layak untuk mendapatkannya, dan jangan sampai orang kaya menggunakan fasilitas Jamkesda ini nanti tidak tepat sasaran. Bagaimana cara Bapak untuk memverifikasi dengan cermat, Pak? Ya, jadi kami bekerja sama dengan BPS. BPS sudah memberikan toolsnya. Kriteria orang miskin adalah 9 dari 14 kriteria. Itu adalah dipublikasikan, diserahkan kepada kelurahan. Nah, kemudian kami juga sudah memiliki data yang sebelumnya kami kumpulkan, yaitu sebelumnya data-data orang sakit yang memang membutuhkan, ditambah data tahun yang lalu yang masih update. Nah, kemudian dipublikasikan, Pak. Publikasikannya itu ditempel di kelurahan masing-masing, di 63 kelurahan, ditambah di websitenya Depok.go.id. Itu dipasang semua nama-namanya itu. Tinggal buka, klik, bener ada tidak nama-nama tersebut. Jadi begitu ada yang nggak setuju, langsung itu ke kelurahan. Langsung kelurahan coret. Diusulkan ke kelurahan, nanti direkap oleh kelurahan, diperbaiki nanti oleh kelurahan. Termasuk kalau dia seharusnya layak, tapi tiba-tiba namanya nggak ada. Coret. Adakah kuota-kuotaan begitu, Pak? Oh, kuota satu kelurahan itu katakanlah 100 gitu. Adakah pola kuota gitu, Pak? Tidak. Jadi yang ada kuotanya adalah kuotanya seluruhan. Secara keseluruhan itu 183 sekian. Kota Madya Depok. Diberikan oleh Pak Wali Kota. Ya, kemudian nanti berapa kuotanya? 180.000. 183.000. 791. Ya. Seperti itu. Nah, kuotanya itu tersebar kan di seluruh masing-masing. Data yang lama itu di cross check apakah masih ada atau tidak, apakah sudah pindah atau belum, atau sudah meninggal dan sebagainya. Itu nanti diperbaiki datanya melalui RT RW, diserahkan ke kelurahan. Kalau kuotanya 183, ternyata faktanya 250.000 masyarakat ya ternyata nggak mampu. Ya, nanti apakah tidak ada fleksibilitas anggaran nih, Ibu Lilis? Kalau melihat realitanya adalah warga miskinnya ternyata cukup besar. Bahkan berdasarkan data yang saya peroleh, warga miskin itu 418.000 jiwa lebih. Sementara yang baru di cover 183.000. Bagaimana Bu Lilis tentang fleksibilitas anggaran ini, Bu? Iya, prinsip bahwa data itu dari mana? Nah, kami kan melihat data itu kan dari BPS, dari Bapeda. Juga kan kami cross check semua data itu. Nah, biasanya tadi kan orang tidak boleh miskin. Biasanya kalau ada jaminan-jaminan seperti itu, orang yang tidak miskin ikut miskin. Karena kayak kemarin Jamkesda untuk digunakan untuk pendidikan. Nah, ternyata pada mau minta tuh kartu-kartu Jamkesda. Ya, dengan naiknya BBM kan otomatis banyak orang-orang miskin otomatis ini yang muncul. Ini belum. Oh, belum. Ini kemarin kan belum. Apalagi sekarang sudah adanya BBM naik barangkali ya. Nah, oleh karena itu verifikasi data, saya katakan bahwa sesegera mungkin memverifikasi data, baik itu yang dilaksanakan oleh BPS, harus sinergi dengan Dinas Kesehatan untuk betul-betul akurasi data yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan ini menyentuh kepada masyarakat yang memang memiliki haknya. Kalau memang tidak, segera laporkan, segera delete. Kemudian berapa masyarakat kita yang belum tercover itu, segera uji publik ini betul-betul harus dipantau, betul-betul harus dimonitoring. Bukan kita hanya dipampangkan di kelurahan,
Tetapi kita hanya naruh kemudian mengandalkan informasi Iya. saja. Tetapi harus menyentuh kepada masyarakat yang betul-betul informasi yang memiliki adalah RT RW. Nah, informasi ini ketika lurah ada rapat minggon, tolong disampaikan. Karena masyarakat itu kan juga tidak ujuk-ujuk pada datang ke kantor kelurahan. Informasi itu, nah ketika rapat minggon, tolong disampaikan kepada masyarakat kita. Kemudian untuk betul-betul verifikasi data faktual ini, saya katakan tadi, harus kepada yang berhak. Jangan sampai yang punya mobil, punya kendaraan yang lain-lain, usahanya ada, dua-duanya juga pegawai, tetapi masih memiliki kartu Jamkesda. Bagaimana cara Ibu ke depan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Depok khususnya melalui politik anggaran yang dimiliki oleh anggota legislatif? Ya, nanti kami bersama-sama dengan teman-teman yang ada di legislatif, ya khususnya memang tupoksi kami sebagai pengawasan dan budgeting anggaran akan memantau dan mengawasi tentang perjalanan-perjalanan yang sedang dilaksanakan oleh pelaksana teknis. Planningnya ke depan? Planningnya ke depan, ya betul-betul data ini harus akurat untuk Jamkesda, ya harus akurat. Kemudian tingkatkan terus kinerja agar betul-betul dirasakan oleh masyarakat, mendorong visi misi pemerintah kita. Depok itu kan yang maju dan sejahtera. Nah ini bagaimana mau dikatakan maju dan sejahtera kalau masyarakatnya pada sakit aja susah berobat dan kurang difasilitasi. Apapun dan berapapun yang memang anggaran ini dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan sebagai pelaksana teknis, ya kalau memang itu diajukan dan diusulkan, tetap kami akan berupaya untuk ada peningkatan-peningkatan, baik itu di dalam anggaran, khususnya di dalam anggaran. Yang sekarang masih minim, mudah-mudahan ya ke depan, ya karena PAD kita semakin naik, APBD kita juga semakin naik, tidak akan stuck di situ. Ya menggali pemerintah juga dari PAD dari sana sini, kami yakin sumbernya pasti PBB naik, PAD kita juga pasti naik. Ya, kami yakin lah. Harapannya harus betul-betul melalui uji publik ini, kami juga Dewan juga merasa dilibatkan dan ikut tersosialisasikan kepada masyarakat kita, harus betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat yang memang memiliki haknya. Oke, baik. Sedikit Pak Edi, Ya. mengenai konfirmasi terhadap data. Jadi yang dimaksud dengan data 400 itu memang sebetulnya data itu dijumlahkan antara data Jamkesmas dan data Jamkesda. Jadi sebetulnya ada dua memang. Yang Jamkesmas itu data dari PPLS dari pemerintah ditambah dengan data yang diperoleh dari kami, sisanya itu 183. Dan perlu diketahui bahwasannya Jamkesda ini merupakan pendamping daripada Jamkesmas. Jadi utamanya adalah Jamkesmas. Nah kami dari sisi kekurangannya yang kurang yang di cover oleh APBD. Baik. Terima kasih Pak Ardiono, terima kasih Ibu Lilis Latifah. Diskusi kita sangat luar biasa. Depok kota yang maju dan sejahtera, akankah Depok menjadi kota yang layak anak? Kita lihat nanti, dan yang pasti kita tidak bisa melupakan bahwa apapun ceritanya, jangan korbankan kualitas pelayanan publik dengan keterbatasan anggaran, karena negara yang kaya ini tentunya punya solusi untuk memberikan kualitas pelayanan yang terbaik buat masyarakatnya. Jadi kembali lagi, orang miskin boleh kok sakit, ya. Dan tadi Pak Ardiono dan Bu Lilis sudah menerangkan, ada kok fasilitasnya, ada Jamkesmas, ada Jamkesda. Jadi tidak ada alasan bagi orang miskin untuk tidak boleh sakit. Oke, saya kira demikian. Terima kasih diskusi yang sangat hangat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.